Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Abi Ucel. Nah, di video kali ini nih, Abi Ucel ingin memberikan gambaran ya sedikit khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang dimana ini masih saja melakukan hal-hal itu lagi yang dilakukan oleh teman-teman YouTuber pemula, yang dimana ini yang Abi Ucel maksud itu adalah melakukan yang namanya itu sub for sub, sub 4 sub for sub seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula itu mereka masih saja melakukan hal-hal seperti itu karena kata mereka tuh kalau kita melakukan sub for sub itu untuk mendongkrak di awal kita membangun sebuah channel, apalagi kita untuk membangun atau mendapatkan sub pertama seperti itu. Nah, emang benar sih melakukan sub for sub itu tuh bisa membantu atau mempercepat sub kita naik ya, tapi itu sebenarnya tuh ada efek sampingnya kalau kita melakukan sub for sub seperti itu. Bahkan YouTube itu bisa juga menghapus sub-sub yang sudah kita dapat dalam pencapaian menggunakan sub for sub seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini hati-hati banget ya kalau sudah melakukan sub for sub. Karena kenapa? Melakukan sub for sub itu tuh bisa merugikan channel kita ya, bukan menguntungkan. Tapi buat teman-teman YouTuber pemula, kalau yang mereka tidak tahu nih efek dari melakukan sub for sub itu tuh bagi mereka tuh sangat menguntungkan, sangat membantu dalam mendapatkan sub seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini kalau mereka sudah sadar, pasti mereka akan bercerita ya melakukan sub for sub itu tuh sangat merugikan banget dalam membangun sebuah channel, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula untuk mendapatkan sub pertama ya, 1000 sub pertama untuk target mereka untuk mendapatkan target 1000 sub. Nah, di sini Abu Ucel ingin memberikan gambaran sedikit ya, efek dari kita melakukan sub for sub itu seperti apa. Bukan menguntungkan, yang ada tuh merugikan buat teman-teman YouTuber pemula, bahkan bisa hancur channelnya ya. Yang tadinya benar-benar channelnya membangun secara alami, tiba-tiba melakukan sub for sub itu bisa hancur ya. Nah, tonton video ini sampai habis. Efek apa yang Abu Ucel sampaikan kali ini semoga bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang lagi berjuang ingin menjadi seorang YouTuber profesional dari seorang YouTuber pemula. Ujian pertama kita dalam membangun sebuah channel itu tuh kan pastikan YouTube itu sudah menargetkan ya 1000 sub atau 4000 jam tayang. Nah, untuk mendapatkan target 1000 sub dan 4000 jam tayang itu kan beda-beda sendiri ya, beda-beda channel kita ya dalam membangun sebuah channel itu. Teman-teman YouTuber pemula itu tuh ada cara-caranya ya, ada cara yang mereka sudah tahu strategi seperti apa, ada juga yang konten ini nih bisa membangun cepet banget channelnya ya untuk mendapatkan target 1000 sub dan 4000 jam tayang itu sangat mudah sekali tanpa mereka harus melakukan hal-hal yang aneh-aneh ya dalam membangun sebuah channel. Nah, tapi ada juga sih yang sangat lambat ya, konten ini tidak bisa membantu sub atau view-nya itu bisa membantu untuk mendapatkan target 1000 sub dan 4000 jam tayang. Nah, di sini Abu Ucel ingin memberikan gambaran sedikit ya khususnya buat teman-teman YouTuber pemula ini. Kalau mereka di awal dalam membangun sebuah channel itu sangat kesusahan, khususnya buat view atau sub seperti itu sih hal sangat wajar banget ya dalam kita membangun sebuah channel. Karena kenapa? Kita ini kan bukan orang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, tapi kita ini seorang YouTuber pemula yang baru terjun ke channel YouTube seperti itu. Nah, orang-orang itu kan mereka tidak mengetahui ya kita ini seperti apa, nama channel kita pun juga mereka tidak mengetahui ya. Nah, cuman kita harus bisa memenangkan konten supaya orang-orang mau masuk ke channel kita seperti itu. Nah, tapi buat teman-teman YouTuber pemula ini tuh mereka ini merasa sangat kayak orang di lomba-lombakan ya, harus mendapatkan target 1000 sub dan 4000 jam tayang. Nah, jadi mereka tuh ibarat katanya nih melakukan hal segala cara ya untuk bisa mendapatkan target 1000 sub dan 4000 jam tayang. Nah, di sini Abu Ucel ingin membahas tentang efek dari sub for sub ya. Biasanya nih teman-teman YouTuber pemula itu mereka sangat-sangat harus melakukan yang namanya sub for sub. Tapi sih Abu Ucel yakin jujur banget nih, buat teman-teman YouTuber pemula itu mereka di awal membangun sebuah channel itu tuh pasti tidak tahu yang namanya sub for sub. Tapi lama kelamaan pasti kan mereka belajar ya, ketemulah yang namanya sub for sub dan mencari tahu isi sub for sub itu seperti apa. Nah, sub for sub itu tuh bukan untuk membantu kita bisa menjadi YouTuber profesional, tapi yang ada itu bisa merugikan channel kita sendiri ya kalau mereka sudah sadar atau mereka nih tahu nih efek dari sub for sub itu sangat merugikan channel kita. Nah, di video kali ini Abu Ucel ingin membahas tentang efek sub for sub ya, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula supaya nih mereka tuh jangan ketergantungan dengan namanya sub for sub. Sebenarnya sih kalau kita sudah yakin sudah punya tema konten yang kuat,
Abu Jalil yakin kita bisa membangun sebuah channel itu dengan tema atau konten yang kuat, tinggal kita kembangkan saja nih channel kita seperti apa. Yang contohnya seperti Abu Jalil ini tentang YouTuber pemula. Jadi Abu Jalil tentang membahas tentang YouTuber pemula, terus itu aja. Kalau naik sub alhamdulillah, kalau view naik alhamdulillah, kalau enggak ya udah legowo, bukan jadi suatu hal masalah besar buat Abu Jalil seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula, kalau masih melakukan sub for sub, mudah-mudahan sih apa yang Abu Jalil gambarkan, kasih gambaran efek sub for sub itu bisa sadar ya, bisa berhenti untuk melakukan sub for sub karena bisa merugikan jangka panjang ke depannya ya. Nah, ingin tahu seperti apa? Tonton video ini sampai habis. Efek yang kita tanpa sadarin ya kalau kita melakukan sub for sub itu adalah yang pertama adalah views awal lambat. Karena kenapa? Saat kita mengupload video ke channel kita, subscriber yang hasil dari sub for sub itu adalah nggak bakal mau nonton langsung ke channel kita. Karena kenapa? Sub yang kita dapat itu adalah bukan sub yang benar-benar secara mutlak dari konten kita. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula itu jangan merasa bangga ya kalau subnya itu sudah tinggi ya. Ya kalau di awal 500 itu tuh udah sangat bagus banget ya. Tapi kalau kita mendapatkan subnya itu bukan secara alami, melakukan dengan cara sub for sub, views atau vlog yang kita upload ke channel kita tuh nggak bakal ada gunanya banget ya tuh sub for sub seperti itu. Nggak bakal ada yang mau nonton. Nah, Abu Jalil yakin itu yang nonton itu cuman ada yang mau timbal balik seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula itu jangan berharap kalau subnya cepet naik, viewsnya itu bisa cepat naik juga ya. Jangan berpikir gitulah. Ada juga sih teman-teman YouTuber pemula gini. Kita melakukan sub for sub itu, oh udah seneng banget nih. Dapat sub cepet nih. Semuanya target sehari bisa mendapatkan target 25 sub nih. Terus mereka berpikir gitu, 25 yang kita dapatkan itu tuh di hari pertama atau hari Senin itu tuh, lalu kita upload di hari kedua atau di hari Rebo itu kita mengupload 25 yang kita dapat Senin itu tuh belum tentu bisa mendukung view kita ya, belum tentu bisa mendukung vlog kita. Mereka tuh tidak bisa mau menonton atau tidak mau menonton ke channel kita. Karena kenapa? Itu tuh dengan cara subscriber sub for sub seperti itu tuh bukan subscriber secara alami atau dengan mempengaruhi konten kita. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini harus tahu banget ya kalau kita melakukan efek dari sub for sub itu view kita itu awal lambat banget nih. Beda sekali dengan kalau kita menggunakan konten atau tema kita nih. Orang itu suka dengan konten kita. Nah, itu emang sub pasti lambat banget, tapi view bisa cepet. Nah, seperti itu. Beda dengan sub for sub, kita menggunakan sub for sub. Sub cepet, view itu pasti lambat banget. Karena kenapa? Subscriber yang banyak yang kita sudah kumpulkan itu tuh nggak bisa mempengaruhi view kita ya. Bahkan ibarat katanya tuh kayak kita membangun sebuah channel dari nol ya. Yang nonton cuma 1, 2, itu kan sangat rugi banget nih. Berpikir kita kalau channel kita itu bakal bisa mendapatkan sub cepet, view juga cepet. Nah, biasanya itu pola pikir dari teman-teman YouTuber pemula seperti itu. Kalau kita melakukan sub for sub seperti itu, mereka berpikirnya sub cepet, view cepet. Nah, kalau menurut Abu Jalil pribadi itu sangat kebalik banget ya. Yang ada tuh bukannya sub cepet, view cepet, yang ada tuh view kita lambat banget. Karena kenapa? Subscriber kita tinggi, walaupun subscriber kita tinggi nih, itu tuh bukan subscriber secara alami atau secara konten tutorial konten yang kita sajikan seperti itu. Beda banget nih kalau dengan konten orang suka dengan penikmat YouTube itu suka dengan konten kita. Nah, itu tuh yang bakal view bakal cepet naik seperti itu. Sub juga pasti bakal naik pelan tapi pasti. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula, coba aja rasakan ya kalau teman-teman YouTuber pemula melakukan sub for sub seperti itu. Views itu tidak bakal ada menolong, view tidak bakal bisa menolong ya. Sub tidak bakal bisa menolong view kita ya seperti itu. Kalau kita masih melakukan sub for sub seperti itu, jangan harap bisa untuk mendapatkan 4.000 jam tayang dengan cepat atau dengan secara alami. Coba aja teman-teman rasakan seperti itu kalau melakukan sub for sub. Efek yang kedua kalau kita melakukan sub for sub adalah sulit mendapatkan penonton. Nah, coba nih, teman-teman membuat riset ya, mendapatkan sub menggunakan sub for sub dengan sub dengan konten itu tuh sangat berbeda banget ya. Kalau kita melakukan dengan sub for sub, mendapatkan sub itu tuh sangat cepat banget ya. Bahkan sub itu bisa kita tentukan dalam satu hari ya, semau kita aja ya. Apa target kita sehari 50, 100, 200. Tapi kalau kita pengen buru-buru mendapatkan 1000 ya berarti otomatis teman-teman YouTuber pemula itu mereka menargetkan bisa-bisa paling sedikit itu sehari 100. Nah,
Tapi di sini coba teman-teman itu mendapatkan, penonton secara alami ya, coba teman-teman targetkan sehari bisa nggak dapat, apa 5 3 itu secara alami itu tuh sangatlah susah banget ya. Jadi menurut Abe Ucel itu adalah sub for sub itu adalah penonton paksaan ya, karena kenapa? Mereka ini ada ibaratnya tuh balas budi jasa ya kalau kita melakukan sub for sub. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini, kalau ingin mendapatkan sub bener-bener mutlak, bener-bener ingin mendapatkan secara alami, teman-teman itu harus bisa menentukan tema atau konten yang bener-bener, penikmat YouTube itu mau mampir ke channel kita ya. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini, kalau yang masih melakukan sub for sub, sub for sub seperti itu, ya harus hati-hati aja ya, karena kenapa? Ke depannya itu tuh pasti ada efek lama-lama teman-teman YouTuber pemula ini merasakan nih efek dari kita melakukan sub for sub seperti itu. Nah, efek selanjutnya adalah efek yang ketiga ini kalau kita melakukan sub for sub itu adalah channel kita tuh sulit berkembang. Nah, kita tidak melakukan, sub for sub aja channel kita tuh susah banget untuk berkembang ya, apalagi kalau kita melakukan sub for sub seperti itu. Karena kenapa? Subscriber walaupun banyak, walaupun kita bisa menargetkan sehari tuh minimal paling sedikit 20 atau 10, itu adalah subscriber yang tidak berkualitas. Karena kenapa? Mereka itu bukan karena konten yang kita sajikan seperti itu. Jadi buat teman-teman YouTuber pemain ini harus sadar ya, mereka itu tuh mau mampir ke channel kita kan karena ada pengajakan atau ada paksaan seperti itu. Intinya tuh balas budi atau balas jasa sama-sama saling sub ke channel satu sama lain seperti itu. Nah, jadi di sini Abu Ucal disebutnya itu ya adalah subscriber yang tidak berkualitas. Karena mereka ini bukan karena, eee, kualitas konten yang kita sajikan seperti itu. Beda dengan konten atau, konten-konten secara alami nih, kita sajikan ke YouTube, banyak rame tiba-tiba seperti itu. Nah, itu adalah konten yang berkualitas. Kalau, subscriber sub for sub itu adalah subscriber yang tidak berkualitas seperti itu. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini, kalau masih melakukan hal-hal sub for sub seperti itu, ya teman-teman harus sadar ya, karena bisa banget merugikan channel kita seperti itu. Nah, efek selanjutnya kalau kita melakukan sub for sub itu adalah algoritma channel YouTube kita itu tuh kacau ya. Dalam artian gini loh, kita itu punya data algoritma YouTube ya. Nah, yang bisa menolong konten kita itu yaitu itu juga ya, salah satunya adalah algoritma. Nah, kalau kita melakukan sub for sub, otomatis saya Bocil yakin nih, teman-teman itu pasti berfokus tentang sub ya. Bahkan isi kontennya itu tuh juga mereka tidak perhatikan ya. Mereka itu tuh terlalu fokus ke sub for sub seperti itu. Nah, bahkan Abu Bocil yakin nih kalau teman-teman YouTuber pemula ini yang melakukan sub for sub itu adalah konten-kontennya yang tidak jelas ya. Mohon maaf nih kata kasarnya seperti itu. Dalam artian gini loh, kontennya itu adalah gado-gado, campur-campur seperti itu. Nah, jadi kan YouTube juga bingung ya, konten kita ini sepertinya warnanya apa gitu loh, nggak jelas banget warna-warni seperti itu. Coba kalau kita sudah menetapkan nih, warna konten kita dulu merah, kita berfokus merah, merah terus saja seperti itu. Nah, itu tuh algoritma YouTube kita tuh pasti jelas ya, warnanya merah, merah terus. Tapi kalau teman-teman YouTuber pemula, Abu Ucal yakin nih, Abu Ucal pribadi juga pengalaman ya, kalau yang melakukan sub for sub itu tuh mereka pasti bakal fokusnya ke sub dulu nih. Konten atau isi channel itu tuh pasti mereka tuh tidak berfokus ya, yang penting tuh mereka mengumpulkan sub sebanyak-banyaknya, bahkan bisa mendapatkan sub ribuan dalam, 1 bulan contohnya seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula, kalau yang masih melakukan sub for sub, Abu Ucal yakin sih algoritmanya itu tuh kacau ya, nggak jelas warna channelnya itu seperti apa. Jadi bisa membingungkan, algoritma YouTube-nya juga ya. YouTube itu bisa bingung juga nih menilai channel kita tuh seperti apa warnanya. Ya seperti tadi contoh yang Abu Ucal bilang, kalau warna kita sudah jelas sih merah, merah itu saja YouTube itu pasti akan mengunci channel kita nih warnanya merah, kontennya seperti itu merah, merah terus saja. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula, kalau yang melakukan sub for sub, ya itu tuh udah kacau semuanya ya, udah kacau view itu pasti lambat banget, yang secara alami aja lambat, apalagi yang melakukan sub for sub seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula, Abu Ucal yakin sih mereka tuh mendapatkan sub banyak itu tuh bangga banget ya. Padahal sih itu sih bukan suatu kebanggaan, kalau kita mendapatkan subnya dengan cara sub for sub. Karena kenapa? Subnya itu juga tidak berkualitas banget ya, tidak bisa membantu untuk, menaikkan view kita ya, apalagi 4.000 jam tayang. Nah, kalau
kita mendapatkan sub-nya benar-benar yang secara alami, itu tuh sangat membantu view kita ya. Walaupun channel kita jelek, tapi kalau penikmat YouTube mau mampir terus mereka berpikirnya, "Oh, channel kita ini bagus," pasti Abang Ucil yakin channel kita itu cepet banget ya untuk mendapatkan view 4.000. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula, kalau yang masih melakukan sub for sub, ya Abang Ucil saranin sih sadar saja ya, jangan terus-menerus karena ini bisa efek jangka panjang ya. Ada juga, YouTuber yang sudah mendapatkan target nih 1.000 sub dan 4.000 jam tayang, tapi pas lagi mendapatkan monetisasi itu mereka tuh gagal gagal semua ya, karena kan, YouTube tuh tahu ya channel kita ini, bener-bener channel yang alami atau tidak ya. Kata kasarnya kalau kita melakukan sub for sub itu benar-benar tidak alami ya, karena kan sub-nya itu kan bukan sub, eee, alami, karena kan sub paksaan seperti itu atau balas budi timbal jasa seperti itu. Nah, oke, cukup sekian dari Abu Cel. Semoga sih apa yang Abu Cel sampaikan kali ini tuh bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang lagi berjuang ingin menjadi seorang YouTuber profesional dari seorang YouTuber pemula. Terima kasih. Bye bye.